Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kecepatan relatif menurut Galileo, di mana kecepatan A terhadap B atau kecepatan A menurut B adalah kecepatan A menurut pengamat P ditambah kecepatan P terhadap B. Nah, namun ketika kita aplikasikan kecepatan relatif ini untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka rumus kecepatan relatif dari Galileo ini gagal. Nah, jadi kemudian muncullah Lorentz yang mencoba menyelesaikan masalah ini. Nah, sebenarnya ketika Lorentz merumuskan kecepatan relatifnya, ia memberikan suatu perbedaan catatan pengukuran. Jadi misalkan kita ada dua pengukur atau pengamat, katakanlah pengamat O dan pengamat kedua yaitu pengamat O aksen. Kedua pengamat ini memiliki suatu pengukuran terhadap sebuah peristiwa, yakni suatu koordinat ruang dan waktu yang biasanya dituliskan seperti ini, X, Y, Z, dan waktu T. Nah, jadi sekarang bagi pengamat yang kedua, maka catatan koordinat ruang dan waktu peristiwa tersebut bisa dituliskan X aksen, Y aksen, dan Z aksen, dan T aksen. Nah, inilah yang sebenarnya membedakan dengan pada saat kita belajar tentang transformasi kecepatan menurut Galileo, khususnya pada bagian waktu, catatan waktu kedua pengamat tersebut, di mana pada transformasi kecepatan milik Galileo, kita menganggap bahwa catatan waktu pengamat yang pertama dan kedua ini adalah sama. Namun, pada penurunan rumus kecepatan relatif Lorentz, kedua catatan waktu ini tidaklah sama. Lalu hal yang kedua adalah hubungan antara catatan atau pengukuran koordinat ruang waktu menurut pengamat pertama dan menurut pengamat kedua. Jadi ada suatu bilangan di sini yang disebut Lorentz factor yang menghubungkan antara pengukuran ruang waktu menurut kedua pengamat tersebut. Jadi ada satu bilangan yang dinamakan Lorentz factor gamma yang nilainya sama dengan 1 dibagi akar 1 minus V per C kuadrat. Nah, jadi Lorentz factor inilah yang juga digunakan oleh Lorentz ketika merumuskan tentang transformasi ruang dan waktu dari kedua pengamat tersebut yang nantinya akan menghasilkan suatu kecepatan relatif yang lebih bersifat umum. Jadi kalau mau dituliskan secara lebih lengkap, maka kecepatan A terhadap B sama dengan kecepatan A terhadap pengamat P ditambah kecepatan P terhadap B, jadi sepintas lalu sama. Namun sekarang ini kita bagi dengan satu nilai, yakni 1 ditambah kecepatan A terhadap P dikalikan kecepatan P terhadap B, jadi ini tadi dikali kita bagi dengan C kuadrat. Nah, ini adalah bentuk umum dari transformasi kecepatan menurut Lorentz pada satu sumbu. Misalkan sumbu X. Nah, pada sumbu-sumbu yang lain sebenarnya ada, tapi kita mungkin lebih fokus pada sumbu X lebih dahulu. Nah, jadi misalkan kita kembali ke soal di mana ada dua benda yang bergerak saling menuju, di mana benda A memiliki kecepatan terhadap pengamat P
yakni 0,8, artinya bergerak ke kanan dengan kecepatan 0,8 kali C. Lalu kecepatan B terhadap P minus 0,6 C. Nah, sekarang berapakah kecepatan A menurut B? Nah, kita akan gunakan transformasi kecepatan atau kecepatan relatif menurut Lorentz tadi, yakni VA terhadap P ditambah VP terhadap B dibagi 1 ditambah VA terhadap P dikalikan P terhadap B dibagi C kuadrat ya. Nah, ini memang sepintas lalu sepertinya panjang rumusnya, tapi sebenarnya nggak susah. Oke, VA terhadap P 0,8 C. Lalu VP terhadap B. Nah, ini hati-hati karena kita sering diberikan yang VB terhadap P. Jadi V pengamat menurut si B tinggal dibalik saja 0,6 C. Jadi ini ditambah 0,6 C. Lalu kita bagi dengan 1 ditambah 0,8 C dikali 0,6 C per C kuadrat. Nah, ini memang yang di bawah ini C kuadrat juga sama C dan dikali C-nya akan tercoret. Baik, jadi VA terhadap B sama dengan 0,8 C ditambah 0,6 C 1,4 C dibagi 1 ditambah 0,8 dikali 0,6 0,48. Jadi 1,4 C dibagi 1,48. Dimana kalau kita hitung nilainya, tentu kita akan dapati bahwa nilai kecepatan A terhadap B akan lebih kecil dari kecepatan lambat cahaya, yakni 0,946 C. Jadi bukan lagi 1,4 C seperti kalau kita menggunakan hanya transformasi kecepatan atau kecepatan relatif dari Galileo, tapi di sini nilainya di bawah nilai kecepatan lambat cahaya, yaitu 0,946 C. Nah, kita akan coba satu lagi yang mereka bergerak searah. Jadi ini A 0,8 C tadi kecepatan A terhadap pengamat P. Lalu VB terhadap pengamat P 0,6 C. Nah, kita akan mencoba mencari kecepatan A terhadap B menggunakan transformasi kecepatan atau kecepatan relatif menurut Lorentz. Jadi VA terhadap P ditambah VP terhadap B kita bagi 1 ditambah VAP dikali VPB dibagi C kuadrat. Nah, ini kita akan hitung VA terhadap P 0,8 C. Nah, lalu kecepatan B terhadap P tadi 0,6, maka V pengamat P menurut B minus 0,6 C. Dibagi 1 ditambah 0,8 C dikali minus, jadi minusnya juga kita masukkan, jangan lupa, dibagi C kuadrat. Nah, ini yang di bawahnya C dan C kuadrat ini akan tercoret semuanya. Jadi kita mendapati bahwa nilai kecepatan A menurut B adalah sama dengan, saya tulis di sini, 0,2 C dibagi dengan 1 dikurang 0,48 atau 0,2 C dibagi 0,52. Ya, ini sebenarnya hanya tinggal masalah perhitungan matematika saja. 0,2 kita bagi dengan 0,52. Baik, kita
kita dapati nilainya sama dengan 0,385 dikali cepat rambat cahaya C. Jadi sekali lagi, kalau kita menggunakan transformasi kecepatan atau kecepatan relatif dari Lorentz, maka kita tidak perlu khawatir bahwa kecepatan relatif benda satu terhadap yang lain akan melebihi dari kecepatan rambat cahaya C.